Selamat malam. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan dari tugas mata kuliah saya yang bernama Human Resource Management and Organizational Behavior, di mana topiknya itu HR Transformation atau Change Management, di mana topik ini membahas pada perusahaan yang bernama Intel. Demikian ini sejarah singkat dari Intel, yaitu pada 1968 hingga 1970-an, di mana itu awal mula didirikan oleh dua orang di Moore, Silicon Valley, hingga pada 1971 Intel merilis mikroproses pertama di dunia. Berikutnya pada 1980-an hingga 2000-an, di mana Intel pada 1991 menjadi mikroproses utama untuk PC IBM, hingga hingga memasuki ekspansi global dan peningkatan investasi dalam manufaktur semikonduktor. Pada 2010 hingga sekarang, di mana 2010 itu sudah mulai persaingan persaingan meningkat, di mana persaingannya itu berhadapan dengan AMD dan perusahaan chip lainnya. Di mana hingga pada masa sekarang, di mana ini Intel bisa berfokus pada pengembangan teknologi AI, fabrikasi semikonduktor, dan SDM berbasis digitalisasi. Berikut kita memasuki proses transformasi dan digitalisasi tenaga kerja yang dilakukan oleh Intel. Yang pertama itu Intel menggunakan proses HR berbasis AI, di mana ini di mana ini Intel menerapkan kecerdasan buatan AI untuk mengoptimalkan proses SDM, meningkatkan efisiensi dan perekrutan manajemen tenaga kerja dan keterlibatan karyawan. Detail lebih lengkap dari yang dilakukan Intel dalam proses HR berbasis AI, yaitu menggunakan AI dalam akuisisi talenta atau perekrutan, di mana ini menggunakan alat perekrutan berbasis AI untuk menyederhanakan dan meningkatkan proses perekrutan, di mana itu terutama pada penyaringan resume berbasis AI. Pada penyerangan resume berusia ini menggunakan algoritma AI untuk men-scanning resume, mengidentifikasi kandidat terbaik berdasarkan persyaratan pekerjaan dan tren perekrutan sebelumnya. Yang berikutnya itu menggunakan chatbot untuk interaksi kandidat. Mana ini menggunakan chatbot berbasis AI untuk berkomunikasi dengan pelamar pekerja, menjawab pertanyaan umum, menjawab wawancara, dan memberikan pembaruan secara real time. Yang terakhir itu analitik perekrutan prediktif, di mana ini menganalisis tingkat keberhasilan perekrutan sebelumnya untuk memprediksi kesuksesan kandidat dan mengurangi bias dalam perekrutan. Yang kedua itu berikutnya, kita menggunakan AI dalam perencanaan tenaga kerja, di mana ini mereka menggunakan model pembelajaran mesin dan AI untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja dan mengoptimalisasikan perencanaan SDM. Di mana ini da- dalamnya itu terdapat prediksi permintaan AI, di mana menilai kebutuhan talenta di masa depan dengan menganalisa tren pertumbuhan bisnis, permintaan industri, dan tingkat pergantian karyawan. Yang berikutnya itu analisa kesenjangan keterampilan atau perbedaan skill, di mana ini mampu mengidentifikasikan kekurangan keterampilan dalam tenaga kerja Intel, memungkinkan pengembangan program pelatihan yang lebih terarah. Yang terakhir itu perencanaan sosial berbasis AI, di mana ini mode pembelajaran mesin membantu mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi untuk peran kepemimpinan dengan menganalisa data kinerja dan tren pengembangan karier. Yang ketiga terakhir itu Intel menggunakan AI dalam keterlibatan karyawan, di mana ini Intel menerapkan alat berbasis AI untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Di mana lebih dalam lagi ini terdapat alat analisis sentimen, di mana ini digunakan untuk menilai umpan balik karyawan dan dari survei, email, dan saluran komunikasi internal untuk mengukur moral dan tingkat keterlibatan. Berikutnya itu pembelajaran dan pengembangan yang dipersonalisasi, di mana ini platform AI merekomendasikan program pelatihan yang disesuaikan dengan jalur karir dan kebutuhan pengembangan keterampilan karyawan. Yang terakhir itu asisten virtual berbasis AI, di mana ini asisten HR berbasis AI memberikan respon real time terhadap pertanyaan karyawan mengenai tunjangan, penggajian, dan kebijakan perusahaan. Yang berikut, Intel menggunakan analitik tenaga kerja atau people analytics dengan memanfaatkan big data dan analitik tenaga kerja untuk mengambil keputusan SDM yang lebih baik dengan fokus pada retensi karyawan, manajemen kinerja, serta keberagaman
kesetaraan, dan inklusi. Hal lebih detail yang dilakukan dalam People Analytics yang dilakukan oleh Intel yaitu pertama retensi karyawan dan prediksi pergantian karyawan, di mana ini menerapkan analitik data untuk mengidentifikasi karyawan yang berisiko keluar dan mengembangkan strategi untuk mempertahankan talenta. Di mana lebih dalamnya ini mereka menggunakan model prediksi pergantian karyawan, di mana model ini mampu mengidentifikasi karyawan yang berisiko keluar berdasarkan tiga keterlibatan, tren kinerja, dan kondisi pasar kerja eksternal. Yang berikut itu melakukan strategi retensi yang diprosesasi, di mana ini inisiatif khusus seperti peluang, pengembang karier, penyesuaian, kompensasi, dan program mentorship dirancang berdasarkan wawasan analitik. Yang terakhir itu analisis umpan balik karyawan secara real time menggunakan data dari survei keterlibatan, platform komunikasi internal, dan tinjauan kinerja memberikan wawasan tentang kepuasan karyawan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang berikutnya itu manajemen kinerja dan optimasi produktivitas, di mana Intel menggunakan analitik tenaga kerja untuk meningkatkan manajemen kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Di mana lebih dalamnya lagi ini, Intel melakukan tinjauan kinerja proses data, di mana ini menggunakan tools analitik AI untuk menilai kemajuan karyawan berdasarkan indikator kinerja utama, umpan balik rekan kerja, dan hasil proyek. Yang berikutnya itu wawasan produktivitas tenaga kerja, di mana ini mengidentifikasi tren-tren dalam pola kerja, efektivitas kolaborasi, dan manajemen waktu. Yang berikutnya itu mekanisme umpan balik secara real time, di mana ini tools pemantauan kinerja berkelanjutan, menggantikan tinjauan tahunan tradisional, memungkinkan pengakuan dan perbaikan segera. Yang terakhir itu dilakukan oleh Intel dalam Analytics yaitu analitik keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, di mana ini memperhitung keberagaman dan inklusi berdasarkan melalui inisiatif berbasis data, di mana lebih detailnya ini menggunakan metrik perekrutan keberagaman, di mana ini AI yang digunakan melacak statistik keberagaman dalam perekrutan, memastikan praktik perekrutan sejalan dengan tujuan inklusi. Yang berikutnya itu menggunakan deteksi bias dan tinjauan kinerja, di mana ini AI mengevaluasi kinerja untuk mengidentifikasi potensi bias dalam bahasa penilaian atau pembalik. Yang berikutnya itu analisis kesetaraan gaji, di mana ini menilai tren gaji berdasarkan demografik untuk menghilangkan kesenjangan upah dan mempromosikan struktur gaji yang lebih adil. Yang terakhir dilakukan oleh Intel dalam change management yaitu transformasi HR berbasis cloud, di mana ini Intel beralih ke sistem SDM berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman karyawan, dan skalabilitas. Berikut yang lebih detail dilakukan oleh Intel yaitu dalam transformasi HR berbasis cloud yaitu dia melakukan implementasi sistem HR berbasis cloud, di mana ini Intel memigrasikan proses SDM-nya ke infrastruktur berbasis cloud seperti Workday untuk manajemen SDM, di mana sistem tersebut terpusat untuk menjalankan fungsi SDM termasuk pengkajian manajemen talenta dan administrasi tunjangan. Yang berikut itu SIP Success Factor untuk manajemen kinerja, di mana ini platform ini memfasilitasi pelacakan kinerja, penetapan tujuan, dan manajemen pembelajaran. Yang terakhir Oracle Cloud HCM untuk perencanaan tenaga kerja, di mana ini mengoptimalkan perencanaan tenaga kerja dan pengembangan organisasi. Yang berikutnya itu dia melakukan beberapa transformasi HR berbasis cloud, di mana ini memberikan beberapa keuntungan bagi Intel, yaitu pertama aksesibilitas dan kemampuan layanan mandiri yang lebih baik, di mana ini karyawan dan manajer mampu mengakses ala SDM penggajian dan informasi tunjangan dari mana saja. Berikutnya itu keamanan data dan kepatuhan yang ditingkatkan. Yang berikutnya skalabilitas dan fleksibilitas, di mana mampu menskalakan fungsi HR secara efisien seiring pertumbuhan tenaga kerja atau perubahan strategi bisnis. Yang terakhir itu integrasi yang mulus dengan tools AI dan analitik, di mana ini sistem SDM berbasis cloud terhubung dengan wawasan berbasis AI, meningkatkan pengambilan keputusan dan manajemen tenaga kerja. Kesimpulan dari change management yang dilakukan oleh Intel tersebut yaitu di mana ini strategi transformasi tersebut dan digitalisasi tenaga kerja
Intel berfokus pada penerapan proses SDM berbasis AI, analitik tenaga kerja berbasis data, dan solusi SDM berbasis cloud. Inisiatif ini memungkinkan Intel untuk meningkatkan efisiensi perekrutan, meningkatkan keterlibatan karyawan, mengoptimalkan perencanaan tenaga kerja, dan menyederhanakan operasi SDM. Sekian referensi dari topik-topik yang dibahas. Sekian dan terima kasih.